khusus tindak pidana tertentu di Krimsus di Polda Metro bahwa IT sudah menjadi tersangka. Silakan di cross check ke unit Tipiter di Krimsus tindak pidana tertentu di Krimsus di Polda Metro bahwa IT sudah menjadi tersangka. Nah, kebetulan penyidiknya ada inisial namanya W, dicari aja di sana di Tipiter. Ada beberapa surat yang saya dapat, tapi alangkah baiknya semua itu langsung aja ke dicek langsung ke penyidiknya. Dan alhamdulillah statusnya sudah tersangka. Artinya tinggal tidak lama lagi disidangkan. Jadi persoalannya itu karena dia telah memposting tulisan-tulisan, memposting video dan sebagainya yang mendiskreditkan anaknya Nikita Mirzani. Jadi Niki itu kalau sudah anaknya yang disentuh, panjang kali lebar urusannya. Akhirnya Nikita minta tolong saya untuk membuat laporan. Kita laporkan proses dan sebagainya, dan alhamdulillah sudah statusnya sudah ditingkatkan menjadi tersangka. Nah, pada saat dimediasi Nikita sama sekali bilang bahwa saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Anda. Tidak ada masalah dengan Anda, tapi ini karena sudah menyangkut anak saya, maka saya tidak akan memaafkan kecuali ini diproses secara hukum. Seperti itu masalahnya. Jadi seperti itu masalahnya. Jadi sekarang prosesnya pada proses dia menjadi tersangka. Nah, unit Tipiter yang menangani, silakan ditanya ke penyidiknya seperti apa ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanya? Ya, ini situasi karena COVID yang semakin ganas ya, kita begini saja. Tetap informasi saya sampaikan bahwa laporan Nikita terhadap seseorang laki-laki yang berinisial IT, statusnya IT itu sudah menjadi tersangka terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui Instagram ya, dan udah proses itu, proses lebih lanjut udah, dan alhamdulillah sudah statusnya tersangka. Jadi unitnya saya tegaskan kembali pada unit Tipiter ya di Krimsus. Jadi kasusnya siber, tindak pidana siber. Jadi ada tindak pidana siber di Krimsus, yaitu yang menangani. Jadi penyidiknya ada, ya silakan. Di laporannya itu saya beritahukan, laporannya tahun 2020, laporannya tahun 2019 ya. Karena proses, ada COVID, ada segala macam, sehingga prosesnya juga memakan waktu. Dan pada akhirnya, alhamdulillah, seseorang yang selama ini telah mendiskreditkan nama baik anaknya Nikita Mirzani yang diposting seakan-akan bla 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 dan seterusnya, akhirnya Nikita mendapatkan keadilan. Dan seseorang yang selama ini mendiskreditkan anaknya sudah menjadi tersangka. Sudah menjadi tersangka. Jadi laporannya di Polda Metro ditangani unit Krimsus Siber, tindak pidana siber ya. Ini ada panggilannya ke saya. Tinggal nanti kita lihat seperti apa. Ada yang mau lebih jelas lagi. Jadi itu tindak pidana yang nanganin unit kasus siber. Jadi tindak pidana siber.
cyber ya istilahnya ya, tindak pidana cyber yang menanganinya. Silakan ditanya pada penyidik seperti apa statusnya, sudah patut diduga sudah menjadi tersangka, tinggal bergulir di persidangan. Silakan Anda membela diri di persidangan, makanya tangannya jangan gatal-gatal kalau ada apa-apa. Jangan suka main-main, kirim-kirim sesuatu yang nggak ada ujung pangkalnya. Jadi jangan kita menyentuh kepada pribadi-pribadi orang. Kita harus bisa menempatkan diri pada tempatnya. Jadi kita masuk kepada tempat kita, tempatkan diri kita pada tempatnya. Jadi kita nggak bisa sembrono untuk masuk kepada ranah-ranah orang lain. Seperti itu sebetulnya. Ada yang mau minta penjelasan? Ini kan dengan statusnya udah naik jadi tersangka, si IT ini otomatis Kaniki juga sama abang juga Bang udah komunikasi gitu Bang. Mungkin tanggapannya Kaniki seperti apa Bang? Niki sudah lama tahu kasus ini, insya Allah menjadi tersangka, ya alhamdulillah gitu loh ya. Karena Niki berjuang untuk kepentingan anaknya. Jadi yang diposting itu anaknya dengan tulisan bla bla bla, yang itu jejak digitalnya sampai kapanpun pasti akan melekat. Jadi kita itu berjuang untuk kepentingan anaknya. Jadi jangan sekali-kali mengganggu anaknya. Ya ini akibatnya. Kalau dia mau bermasalah dengan kita, silakan. Kita udah biasa lah bermasalah. Gitu loh. Dia nggak pernah pusing, ya dia apa-apain. Biasanya dia cuma ketawa aja. Selama nggak terlalu prinsip, dia biasanya nggak mau lapor polisi. Tapi karena yang diganggu anaknya, kita minta tolong saya untuk lapor polisi dan kami sudah laporkan. Proses berjalan karena ada COVID, ada PSBB dan sebagainya. Alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah kalau sudah jadi tersangka, ya hitungannya tinggal sidang. Ya berjuanglah Anda di pengadilan sana. Silakan Anda berjuang di pengadilan. Buktikan kalau Anda tidak bersalah kan gitu. Pengadilan apa Bang? Kalau laporannya di Jakarta Selatan di Polda Metro, kejadiannya di Jakarta Selatan, insya Allah pengadilan negeri Jakarta Selatan. Jadi biasanya itu pengadilannya itu sesuai dengan mulai kapan diketahui atau di mana perbuatan itu dilakukan. Tapi karena Polda Metro biasanya prosesnya itu di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Halo? Ya. Masuk gak Bang? Tes. Masuk. Bang, soal apa namanya Indra Tarigan ini kan IT ini ada komunikasi nggak Bang setelah jadi tersangka, ada upaya mediasi nggak sih di luar proses yang berjalan? Sudah dimediasikan. Teman-teman media juga pada saat itu hadir, tapi kita menyatakan secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Anda. Saya juga tidak kenal Anda. Tapi ini sudah menyangkut anak saya yang tidak ada permasalahan, tapi Anda posting anak saya dengan kalimat-kalimat yang sangat-sangat tidak etis lah. Maka di kita, karena itu sudah menyangkut anaknya, makanya kita minta laporan polisi pada saya proses laporannya dan alhamdulillah sudah menjadi tersangka. Ya udah ikutin aja prosesnya, Anda berjuanglah di pengadilan. Makanya tangannya jangan terlalu gatal-gatal lah. Itu kan difasilitasi dari pihak kepolisian Bang. Udah lama, udah di Iya, itu kan udah lama yang difasilitasi. Maksudnya setelah itu apa ada komunikasi lagi Bang dari IT? Mengingat kan IT juga ada laporan juga terhadap Niki di Polres Jaksel. Itu ada obrolan nggak sih Bang terkait itu? Mulai itu bukan Niki kok yang melakukan itu. Jadi kalau misalnya fansnya Niki melakukan sesuatu, masa Niki yang harus dimintai tanggung jawab? Kan lucu. Oke, artinya yang di Jaksel itu salah sasaran ya Bang, bisa dibilang? Iya, nggak tahu siapa waktu Niki saya tanya loh, siapa itu Bang? Kalau orang-orang lain udah saya yang tanggung jawab. Dia bilang kayak gitu sama saya. Oke. Saya fokus aja yang IT jadi tersangka, kita jangan melebar kemana-mana gitu. Iya. Bang, tapi Saya IT jadi tersangka, nah. artinya nggak ada upaya mediasi dari IT ya Bang ya? Niatan baik mungkin di luar proses? Waduh, kalau itu tergantung Niki. Saya hanya di waktu di mediasi di Polda ya. Iya. Niki nyatakan, saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Anda. Oke. Tapi ini karena menyangkut anak saya minta ini diproses sampai sidang.
dihukum setimpal karena sudah menyangkut anak saya. Seperti itu persoalannya. Jadi kalau Niki sudah diganggu anaknya, ya ini akhirnya akibatnya panjang. Oke, siap bang. Oke Terima ya. kasih bang. Iya. Ya, sudah. Yang lain kawan-kawan. Oke bos. Kawan-kawan mungkin yang tadi sempat ketinggalan, mau ada yang ditanyain lagi nggak? Mau ada yang ditanya nggak? Kalau nggak saya mau juga mau ini, mau jalan lagi. Bang, saya dari Halo Selebriti ini sempat ketinggalan sedikit gitu. Ya, maksudnya tadi kan kemarin kan ini tersiar isu Niki. Ya, kamu bahas isu ke saya. Jangan saya sekarang bahas orang yang menjadi tersangka. Saya tidak membahas isu ya. Tolong kalau isu-isu jangan tanyakan ke lawyer, tanyakan ke orang yang biasa ngurusi isu. Kalau saya lagi ngurusin informasi ada seseorang beridentitas IT menjadi tersangka. Nah itu aja. Ya, maksudnya artinya kan Niki kemarin ada di berita di beberapa sosmed kalau jadi tersangka, ternyata dibantah. Lalu sekarang ternyata Indra. Ini kan dan informasi ini dari abang, maksudnya ini bagaimana bisa begitu cepat bahwa ternyata kemarin Niki terus sekarang Indra. Ini sebenarnya apa yang terjadi gitu bang? Maksudnya kita juga ke Polres juga belum memberikan informasi yang sedetil-detilnya buat kita. Artinya biar informasi harusnya diluruskan ya masalahnya. Kalau IT menjadi tersangka itu laporannya di kita di Polda Metro. Ya, kasusnya di Polda Metro yang menangani tim cyber, tim khusus ya, tindak pidana khusus. Jadi urusannya beda, jangan digabung jadi satu. Nah kalau yang isu-isu, saya kan lawyer, ngapain saya nanggapin isu-isu gitu. Saat ini saya hanya memberikan penjelasan seseorang yang berinisial IT, informasinya sudah menjadi tersangka. Kebenarannya silakan Anda cross check ke Polda Metro, tanya di Humas atau di tim sus. Laporannya tahun 2019. Pelapornya Nikita Mirzani ya. Cek di situ pasti keluar nanti informasinya ya. Ada yang mau ditanya lagi? Tapi berarti yang kemarin itu tidak benar ya bang ya, yang Niki beredar itu berita itu tidak benar ya bang? Loh, sudah dijawab belum sama Anu? Tanyanya bukan ke saya, kan bukan saya yang ngeluarin surat. Gitu loh. Saya hari ini tidak membahas masalah lain. Saya membahas seseorang yang berinisial IT menjadi tersangka. Harusnya pertanyaannya kenapa dia menjadi tersangka, bukan bertanya sesuatu yang gak ada kaitannya dengan saat ini saya menjelaskan gitu ya. Enggak sih, sebenarnya biar kejelasan aja. Maksudnya kalau emang Sudah jelas ada 2 laporan. Nah kalau Anda tidak memahami terus Anda gabung jadi satu, nah ini sesat nanti akhirnya. Ada 2 laporan, yang satu Niki melaporkan IT di Polda Metro, itu statusnya IT menjadi tersangka. Nah ada seseorang melaporkan Nikita, itu urusannya lain. Saya saat ini berbicara yang Nikita melaporkan IT. Titik, saya membahas itu saja gitu loh, supaya kita itu fokus dan jelas yang dibahas. Jadi jangan kita membahas sesuatu terus dibawa ke ranah yang lain. Hari ini saya membahas seseorang yang bernama IT menjadi tersangka di proses penyidikan Polda Metro. Nah itu aja.